warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir pada hari ini menemani kebersamaan kita Bapak Ujang Martoyo SE. Kita beri applause. Beliau adalah salah satu guru penggerak dari sekolah kita yang pada hari ini akan memberikan seminar di hadapan kita semua yang berbahagia. Salah satu materi yang akan diberikannya adalah tentang budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apakah yang ada di gambaran kita ketika kita mendengar kata disiplin? Apakah bermakna konotasi? Kalau yang murid-murid kita sering dengar bahwa kata disiplin adalah sebuah aturan ketat yang benar-benar membuat mereka mencekam. Atau ada nilai-nilai apa di dalam disiplin itu? Kita akan ulas bersama Bapak Ujang Martoyo SE. Dan nanti saya minta teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan paripurna, kemudian berpartisipasi aktif, dan kita sama-sama belajar sebenarnya apa di balik makna disiplin itu terkait dengan nilai-nilai pencapaian tujuan secara umum yang akan membawa kemajuan di dalam dunia pembelajaran. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ujang Martoyo. Silakan, kita beri applause sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali. Salam bahagia untuk semuanya ya. Karena kita harus selalu bahagia dalam hidup ini. Dengan bahagia maka kita bisa menghantarkan murid-murid kita untuk selamat dan bahagia. Baik, pada pagi hari ini saya perkenalkan Ujang Martoyo, calon guru penggerak angkatan ke-6, akan memberikan diseminasi tentang budaya positif. Nanti ada 5 materi tentang budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, restitusi, ada 5 posisi kontrol dan restitusi, segitiga restitusi. Baik, profil saya, ini sudah kenal semuanya. Ada yang belum? Ada yang belum? Saya kira Bapak Ibu semua adalah guru-guru yang hebat. Pak Lupi itu sering berkolaborasi dengan saya. Jadi inti keberhasilan suatu organisasi adalah kolaborasi, Bapak Ibu. Pak Lupi itu mempunyai karakter yang bagus. Nilai yang dimiliki Pak Lupi adalah selalu memberikan inisiatif, inovasi. Yang lain juga sama, hebat-hebat. Mudah-mudahan kita semua adalah guru-guru yang hebat-hebat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak dengan yang satu itu? Pak Sukono setuju? Tidak setuju. Bagaimana? Setuju? Sekarang Pak Sukono, alasan kenapa tidak setuju? Karena hukuman kan tidak mesti dimanfaatkan jelas. Anak tidak bisa jelas. Kalau bagi kenapa setuju? Ya, otomatis kan ada hukuman bisa bermacam-macam ya. Dalam artian bisa hukuman yang anak-anak bisa mempelajari artinya seperti itu. Anak-anak bisa mempelajari setelah dia dihukum seperti itu ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman ya, dengan segala hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi hukumannya tidak berupa fisik atau berupa tekanan, tapi ini hal-hal positif ya, membaca, membersihkan halaman, itu kan positif ya. Itu kira-kira dapat meningkatkan kedisiplinan anak atau tidak? Dapat. Karena dengan memberikan hal-hal yang positif, anak tentunya dapat mencontoh tentang hal
Ricky, apa pendapatnya? Memberikan hukuman dengan hal positif. Positif. Kalau menurut saya harus dijelaskan dulu Pak arti disiplin dalam ini. Kalau disiplin penelitiannya melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, berarti salah satu pemberian hukuman bisa memberikan atau meningkatkan disiplin anak. Ya, jadi materi kali ini mengenai tentang disiplin ya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Nah, kalau ini saya sepakat, Pak. Sepakat. Ya. Yang lain sepakat? Sepakat semuanya ya? Ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, luar biasa. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang disiplin positif dan kebijakan universal. Oke, sebelum kita masuk membahas materi, ada sebuah permainan dulu ya, kepal tangan. Jadi berpasangan ya, dengan yang samping-sampingnya. Sudah saya ini, saya Salah satu ya, salah satu mengepalkan tangannya seolah-olah ada satu benda berharga di dalam kepalan tangan ya. Kemudian ya, temannya lain itu berusaha membujuk merayu supaya temannya yang mengepalkan tangan ini mempunyai sesuatu yang berharga itu membuka kepalanya. Coba siapa yang berhasil? Dipaksa boleh, dirayu boleh, dikasih uang boleh. Yang berhasil membuka siapa? Yang buka. Nah ini Pak Riki tidak bisa buka oleh Pak Lupi ya. Alasannya apa? kan Pak Riki gini Pak Riki meminta ke saya dengan kata-kata saya bilang ini kan punya saya, kata dia tolong dibuka, nggak bisa Pak ini punya saya, jadi rayuan dia tidak mempan. Dia berebut dengan kata-kata Pak, tapi bagi saya harus mempertahankan karena ini milik saya. Apakah saya perlu mengganti dengan tindakan? Boleh, tadi dipaksa juga boleh, dibayar juga boleh. Yang bisa enggak? Ya, saya dan wakil saling bisa membuka karena kami membuat kesepakatan bersama yang sama-sama bisa kami mengerti dan sama-sama menunjukkan kita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan ya. Jadi ada yang bisa membuka, ada yang tidak bisa membuka. Yang bisa membuka artinya itu bisa mengontrol orang lain. Tapi yang tidak bisa membuka itu prinsipnya terlalu tinggi, jadi tidak bisa dibuka, tidak bisa mengontrol. Nah, ini hubungannya dengan mengontrol, kontrol diri dan kontrol terhadap orang lain. Nah, ini ya ternyata beberapa paradigma atau pandangan kita selama ini itu ada yang salah ya, atau sebuah ilusi ya. Jadi guru dapat mengontrol murid itu ternyata hanya ilusi. Guru itu aslinya tidak bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik ya dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya selama ini mungkin kita sering ya membuat murid kita merasa bersalah karena dia melanggar aturan. Kamu
tidak boleh begitu. Kalau begitu, Pak Guru jadi begitu. Nah, itu termasuk membuat merasa bersalah. Ternyata itu hanya ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ternyata tidak semua penguatan positif itu akan bermanfaat bagi segala anak itu tidak. Juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang tua, ya, guru itu tidak memiliki hak untuk memaksa murid. Itu ilusi. Maka sekarang kita harus merubah paradigma itu, ya, dari stimulus respon terhadap menjadi teori kontrol. Ya. Jadi siapa sih yang memiliki kontrol? Kalau di stimulus respon, artinya sekolah atau guru itu melakukan stimulus, ya, respon terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Pelanggaran siswa kita respon, ya. Itu yang maksudnya stimulus respon. Contoh, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori pandangan berubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Ya. Kemudian ini yang ketiga saya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol kemudian itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu siapa? Diri sendiri. Yang bisa mengontrol murid siapa? Murid sendiri. Jadi intinya adalah guru tidak bisa mengontrol murid. Kalau kita lihat dari teori kontrol. Ini. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi selama ini ternyata kita itu modelnya adalah berpikir menang kalah. Biasanya guru harus menang, siswa harus kalah. Sudah harus mengikuti peraturan. Harusnya yang benar adalah model berpikir menang-menang, win-win solution. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Guru juga senang, murid juga senang, win-win. Itu ini tentang teori disiplin positif, ya. Nanti teori seperti ini. Nanti untuk menjelaskan ini kita langsung ke teorinya. Makna disiplin, Bapak Ibu, disiplin selama ini, ya, mungkin berbeda dengan disiplin yang akan kita pelajari. Disiplin di sini adalah disiplin positif, ya, disiplin positif. Jadi kalau menurut bahasa Latin itu artinya disiplin, disiplina, ya, disiplina. Itu artinya belajar. Jadi sebuah proses. Disiplin itu sebuah proses, tidak hanya satu kali. Misalnya siswa melanggar, murid melanggar, dihukum sekali, selesai. Dia disiplin terus, tidak harus belajar terus untuk supaya dia itu menjadi seorang yang disiplin. Kalau selama ini disiplin itu tidak seperti itu, ya. Disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Selama ini seperti itu. Maka disiplin itu nanti ada dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah ketidaknyamanan pada murid. Ya. Kalau kita memberikan hukuman siswa, murid nyaman atau tidak? Tidak. Memberikan bukan tadi hukuman yang positif. Kira-kira nyaman atau tidak murid? Murid suruh membaca, nyaman atau tidak?
tidak? Tadi kan ada hukuman yang positif ya, membaca, membersihkan lingkungan. Walaupun itu positif, siswanya nyaman atau tidak? Tergantung kondisi siswanya ya. Kemungkinan kebanyakan tidak nyaman. Itu makna disiplin ya. Nah, kemudian kita lanjut mengenai nilai-nilai kebijakan universal. Baik, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Itu menurut Blaser ya. Kemudian dengan memainkan nilai-nilai yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan kuliah yang diinginkan. Jadi begini Bapak Ibu, ketika seseorang mengaitkan nilai-nilai kebajikan, maka dia akan mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan contohnya apa sih? Itu di bawah ada ya, mandiri. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa mandiri itu ada pada diri kita, pasti motivasi diri kita apa? Mandiri untuk melakukan segala sesuatu, ya tidak? Terbangun, betul. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang di sekolah sendiri yang harus dibangun. Nah, kalau kita sekarang terkenal dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen ya. Apa saja? Profil pelajar Pancasila itu. Beriman, 6 dimensi ya. Iya. Beriman, pertama berdoa yang Maha Esa dan berakhlak Mulia. Kemudian apa? Mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, berkembang kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan. Lanjut, kita akan bahas tentang teori motivasi dan perilaku manusia. Nah, kenapa ini masuk dalam teori disiplin positif atau budaya positif? Karena ternyata ya, seorang melakukan kedisiplinan itu bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internal jelas berasal dari dalam diri sendiri. Kalau eksternal berarti dari orang lain, dari luar, dari lingkungan. It's time to begin the fifth lesson. Contoh di sekolah kita, kalau siswa mendapatkan hukuman, kemudian dia menjadi disiplin, itu berarti dia disiplin karena faktor apa? Eksternal. Karena dia takut akan mendapatkan hukuman kembali. Kemarin dihukum sama STP 2 kan, Sukono karena terlambat, maka dia besoknya tidak akan terlambat lagi karena takut dihukum lagi ya. Itu eksternal, ketidaknyamanan. Nah sekarang ini yang kedua ya, untuk mendapatkan imbalan. Tadi yang di awal kan ada penghargaan ya. Penghargaan itu menyebabkan seseorang disiplin. Ya kalau dia masuk terus, ya dapat hadiah, dapat penghargaan dari siswa apa? Terdisiplin. Atau guru misalnya selalu berangkat, saya selalu berangkat kasih ke sini, Bapak Ibu guru. Kayaknya Pak Sukono ya. Pak Sukono berangkat kasih motivasinya apa? Absen nggak sih? Karena supaya tidak dipotong gajinya. Pak Kris juga kasih terus motivasinya apa? Karena sudah menjadi tugas besarnya. Sekarang perlu melakukan beberapa persiapan sebelumnya. Tidak mungkin terlaksana apabila ya lebih dalam motivasi intrinsik. Kalau Mas Dayat ini kalau takut
diomelin kepala sekolah. Itu faktor ekstrinsik. Dipengaruhi orang lain, lingkungan. Nah, yang paling baik adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita sebagai guru, ya, kita ingin menghargai diri sendiri, ya, maka itu dihubungkan dengan motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri sendiri. Seperti tadi Pak Triyun, ya, itu intrinsik. Lanjut. Nah, tadi di awal kan penghargaan dapat meningkatkan motivasi untuk berprestasi, ya. Menurut Bapak itu semuanya kompak ini. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Penghargaan dapat meningkatkan disiplin. Ternyata dalam teori ini sebaliknya, penghargaan justru sebaliknya tidak bisa meningkatkan motivasi seseorang. Dari beberapa penelitian ada seperti ini, bahwa penghargaan itu hanya mempengaruhi seseorang itu dalam waktu jangka pendek. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Ketika kita termotivasi untuk disiplin misalnya, karena akan diberikan penghargaan oleh kepala sekolah, kita hanya melakukan disiplin ketika diberikan penghargaan. Setelah tidak ada penghargaan, ya disiplin tadi tidak? Kemungkinan tidak. Penghargaan. Nggak pendek saja. Penghargaan itu ternyata menghukum Bapak Ibu. Penghargaan itu menghukum. Maksudnya apa ini? Penghargaan menghukum. Contoh ini, ketika kita melakukan perankingan terhadap siswa, ya, kelas, kan ada yang 10 yang sampai 1. Kira-kira yang tidak ranking gimana? Kecewa, sedih, Kecewa, ya? sedih juga. Sedih. Ya. Itu maksud dengan menghukum. Penghargaan ternyata menghukum. Ketika ada siswa, dalam suatu pembelajaran, ada siswa yang dikasih hadiah. Kira-kira yang lain gimana? Ini tidak? Iya. Jadi kan, penghargaan mengurangi kecepatan, ya. Karena ketika seorang bekerja itu diberikan karena dia mengharapkan penghargaan, dia bekerjanya tidak tepat lagi. Efektif sama, ya. Kemudian merusak hubungan. Tadi, ya, ketika seorang murid atau dalam kelas, ya, salah satu diberikan permen misalnya, karena dia bisa menjawab, yang lain tidak, yang lain kan iri, ya, akhirnya rasanya temennya, dia tidak. Itu yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan. Boleh saya menyampaikan Ya. Pak, terkait dengan yang ini disampaikan dan teori hukum penghargaan dan hukuman. Kalau kita hubungkan dengan PKKS yang paling dekat, ya Pak. Jadi selama ini mungkin ada yang perlu dirubah dari penilaian sebuah sekolah, karena salah satu indikatornya bahwa sekolah itu berhasil atau tidak, salah satunya apa? Apakah pimpinan memberikan penghargaan terhadap guru karyawan? Apakah bina prestasi memberikan penghargaan terhadap siswa? Berarti kalau dikaitkan dengan ini, ada sesuatu yang harus kita rubah di sekolah. Ya, betul. Nah, Nanti ya. ada beberapa teknik untuk memberikan penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak harus berupa dia, seperti itu. Kemasannya seperti apa Pak? Nanti Kalau kita boleh dikembangkan. bahas selanjutnya, ya. Siap. Ya, bagus sekali Pak Lupi, ya, luar biasa. Nanti kalau ada yang tanya langsung saja, ya. Tidak menunggu sesi tanya jawab. Iya Pak, biar tidak monoton ya Pak. Langsung bertanya. Atau penyangga teori juga boleh. Karena itu kan teori, ya. Teori. Masih tema dihukum oleh penghargaan. Ternyata selama ini murid itu bisa dihukum oleh sebuah penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Untuk kualitas dan kreativitas, ya, ternyata itu dari hasil penelitian, ya. Ketika seseorang
bekerja karena sebuah penghargaan, ya, justru akan kualitasnya menurun, daya kreativitasnya akan menurun. Karena tadi, jadi pikirannya itu hanya fokus untuk memperoleh apa? Penghargaan. Karena seperti itu. Ini dari penelitian ya, penelitian. Kalau yang penghargaan mengurangi motivasi intrinsik jelas, ya, karena apa? Dia melakukan sesuatu karena mengharapkan suatu penghargaan. Penghargaan kan dari luar ya, pengaruh dari lingkungan, berarti ekstrinsik. Nah, ini yang dalam kepala kita, ya. Jadi untuk memberikan penghargaan pada seseorang itu dapat dilakukan seperti ini. Harus ada kalimat pembuka, nilai kebajikan, situasi, ya. Jadi bisa hanya dengan ucapan, ya. Reward dengan ucapan. Contoh, kalau di kelas ya ada siswa yang menolong temannya, ya, cukup diberi penghargaan dengan seperti ini, diberi pengakuan, ya, apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada 3 poin ya, pembuka, nilai kebajikannya apa, kemudian situasinya. Tuh. Kalau siswa misalnya memungut sampah, diberi penghargaan dengan apa? Apresiasi dengan apa? Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi yang ditekankan ini adalah nilai kebajikan. Nilai apa? Kebajikan. Itu kalau pikir. Baik, Pak. Artinya dalam hal ini proses belajar terus ya Pak, tidak cukup sekali 2 kali. Iya betul. Karena di awal tadi proses disiplin penelitian belajar. Berproses terus. Jadi ada sebuah kuis Bapak Ibu, ya. Dipahami dulu, ya. Ketika sering kita lakukan di kelas atau di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi misalnya ada terlambat tuh, ya disuruh mencatat di buku sebanyak 100 kali atau 1000 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi tadi apa ini yang pertama? Hukuman atau konsekuensi yang pertama? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Pelajaran PSJK. Pak. Insan. Sering ya Pak Insan ya? Bukan Pak. Menurut sini alhamdulillah. Karena nggak punya lapangan. Karena kalau terlambat siswa ada terlambat. Ayo jawab Bapak Ibu. Ternyata itu yang konsekuensi itu adalah yang menggantikan apa? Kertas tugas teman, membersihkan tumpukan air, biar lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu juga konsekuensi. Bedanya apa sih? Hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi itu
sudah diketahui terlebih dahulu anak sudah paham bahwa kita sudah membuat kesepakatan. Ketika kesepakatan itu dilanggar, berarti harus menanggung dengan hukuman bersifat satu kali. Iya, banyak yang dimana-mana dengan konsekuensi itu ketika dia melanggar sebuah peraturan yang sudah ada kesepakatan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Ya. Kalau hukuman itu sifatnya tadi spontanitas. Suatu lambat bersihkan WC. Suatu lambat berapa lagi Pak? Kedua. Untuk sholat tulis. Ya, Bisa menjadi konsekuensi semuanya. ya bisa. Jadi konsekuensi. Itu Bapak Ibu sedikit paham ya. Ya. Ini tadi dua lihat mengenai perbedaannya apa sih antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ternyata hukuman itu menyakitkan. Ya sering dulu. Tidak ada ya. Hukuman itu menyakitkan. Membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Karena hanya fisik maupun hati. Kalau di hukum itu tidak ada fisiknya sakit ya. Malu. Membersihkan WC kan iya. sakit ya. Malu apalagi bebannya itu Iya. lebih tinggi dari kalau capek gitu bangun udah stres. Tapi kalau malu ketemu orang lagi, aduh aku kemarin. Iya. Lebih berat bebannya. Masuk ke hati. Jangka waktu yang lama. Ternyata kalau dihukum anak-anak kita itu sakit hatinya lama juga. Ya. Iya. Iya. Jadi jangan suka menghukum ya. Jangan suka menghukum ya Pak. Hukum ya. Harus dirubah paradigmanya ya. Nah ternyata kalau dihukum siswa itu justru membenci kedisiplinan. Ya. Kalau konsekuensi kan menghargai ya. Kalau dihukum justru membenci. Kenapa ini? Kenapa harus datang tepat waktu? Benci. Hukuman itu paksaan. Nanti lama-lama salah. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini apa yang maksudnya? Menyakiti diri sendiri. Ya, jadi ada anak-anak yang sudah siap dengan hukuman. Tidak apa-apa, hukum paling bersih-bersih. Ya kan? Ya. Paling nanti di rumah apa sama Mas apa? Dayat. Konsep diri yang buruk jelas. Kalau konsekuensi kan baik ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tuh, anak belajar untuk mematuhi peraturan atau konsekuensi. Kalau hukuman, anak itu marah, merasa bersalah, dipermalukan yang lebih ya, iya, betul. merasa tidak dihargai, gurunya tidak menghargai banget ini, Pak Riki. Tapi kalau konsekuensi, hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Restitusi. Ini bagi saya juga teori baru. Ada pernah dengar restitusi? Pernah Pak dihukum di bidang itu. Apa? Salah satunya dulu Perpajakan. ada, bukan Pak, hukum
Dulu ada warga yang pernah mengambil nyolong ya Pak ya, nyolong ternyata karena ibunya kelaparan. Nah dari pihak pengadilan direstitusi dan malah dikasih untuk, karena itu iya pernah ada kan itu yang terjadi di Jawa Barat, itu direstitusi. Berarti apa restitusi? Kalau Ya apa sih ya? Karena dia diberi pengampunan. Diberi pengampunan karena memang sesuatu yang sifatnya kemanusiaan. Ah. Dia nyolong karena ibunya nggak bisa makan. Kayak semacam amnesti ya. Beda. Jadi, Jangan tetapi dia beri suruh keringanan, memperbaiki pengampunan kesalahannya. gitu kan ya. Itu restitusinya di bidang hukum. Oh di sini oleh dosen ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini yang dititik beratkan adalah karakternya. Jadi ketika siswa atau seorang itu melakukan kesalahan, ya, itu siswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang mirip dengan tadi ya, Pak Lubi. Iya benar, Ya. mirip sama. Sehingga yang tadinya mereka misalnya di kelompoknya di kelasnya karena melakukan kesalahan, ya, itu bisa masuk ke kelompoknya kembali. Justru dengan karakter yang lebih kuat. Sini. Akhirnya adalah karakternya lebih kuat. Ini tujuan institusi ya. Membuat siswa atau murid atau seorang yang tadinya misalnya tidak disiplin, setelah diberikan restitusi itu dia justru akan menjadi lebih disiplin. Ini pengertian dari restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau kita menangani siswa yang indisipliner, tidak disiplin, ya, itu ada kolaborasi antara guru dengan murid. Dan di sini nanti murid itu diberikan kebebasan, ya, untuk mencari solusi mereka sendiri. Jadi yang punya ide untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah siswanya, bukan gurunya. Di sini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu tujuan mulianya apa sih? Jadi kalau orang atau siswa itu disiplin, tujuan mulianya apa? Siswa selalu mengerjakan tugas dengan tepat, itu tujuan mulianya apa? Kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau terjadi misalnya masalah antara dua siswa, ya, maka bagaimana siswa yang satu memperlakukan siswa yang lain. Nanti akan lebih jelas di selanjutnya. Ini ada sebuah tabel ya. Ada sebuah tabel antara Minus hukuman, nggak terbaca. ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada tingkatannya. Hukuman itu ternyata merupakan identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas yang sukses. Contoh yang pertama, hukuman. Tadi kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Nah, kita ambil yang ini bawah, ya, lebih jelas. Dan nomor 2 dari bawah ya. Peraturannya adalah kamu harus apa? Ya. Kalau di konsekuensi apa itu? Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih.
Tapi kalau restitusi, ini lihat restitusi ya. Apa yang kamu yakini? Jadi kalau di restitusi itu ditanyakan dulu yang diyakini oleh itu apa? Keyakinannya apa? Nanti kita akan masuk di keyakinan ya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah ini yang tadi di teori restitusi ya. Jadi siswa diberikan pertanyaan, siswa diberikan kebebasan untuk apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ya untuk ciri-ciri restitusi. Lewat. Nah, kita akan masuk ke keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu sering mendengar ini ya, kesepakatan kelas. Ada yang sudah pernah membangun kesepakatan kelas? Ada. Apa, Palpi? Saya. Apa? Di awal pembelajaran, karena kami kan bahasa Jawa ya, salah satunya membangun karakter untuk menggunakan pengganggu bahasa. Kami menawarkan kepada anak-anak sekaligus kesepakatan bersama bagaimana kalau kelas bahasa Jawa ini kita sama-sama belajar selalu menggunakan kromo inggil baik kepada teman sebaya maupun kepada guru, dan itu dilakukan dengan dibangun kesadaran dan disepakati. Kromo di inggil, awal. ya? Kromo inggil antara teman. Baik antara teman sebaya, teman ya. dengan teman maupun teman dengan guru. Ya, itu Semuanya kesepakatannya. menggunakan. Ya, contoh Kelas kesepakatan. bahasa Jawa. Ya, bagus sekali ya. Yang lain juga ada ya, kesepakatan yang buat kesepakatan kelas. Baik ya. Misalnya tugasnya diberikan dalam waktu 3 hari dan saya meminta untuk dikumpulkan pagi agar menghindari siswa mencontek, itu mereka harus mengumpulkan pagi juga. Kecuali kalau memang dia terlambat atau ada alasan tertentu, ya dia harus memberikan alasan yang jelas. Kesepakatan kelas ya. Harus mengumpulkan kelas tepat waktu. Beda juga. Sama ya, kesepakatan kelasnya. Kita bahas dengan kelas. Nah ini temanya adalah mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Sekolah kita punya peraturan tidak? Ada. Ada ya, tata tertib Tata tertib siswa. siswa. Ada. Ini ya, peserta didik. Di mana? Itu tata tertib peserta Oh ini ya. didik. Iya, di bawah. Tata tertib. Iya. Apa itu? Datang ke sekolah tepat waktu dalam proses pembelajaran. Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa yang jawabannya? Ada pertanyaan begitu. Ini Mengapa harus keyakinan bukan peraturan gitu ya pertanyaannya ya Pak? ada peraturan seperti itu ya supaya selamat ya. Supaya selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, cuci tangan, menjaga jarak. Supaya apa? Tidak menghindari penularan. Supaya Sehat. Menghindari penularan. ya aman ya, supaya aman. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa? Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai keyakinan. Jadi yang pertama tadi keselamatan ya. Nilai keyakinannya adalah keselamatan. Yang kedua nilai keyakinannya apa? Kesehatan ya. Kesehatan atau keamanan. Yang ketiga tadi apa? Disiplin ya. Itu nilai-nilai keyakinan. Ini ada dua contoh ya. Di situ ada kesepakatan kelas, yang sebelah kiri tertib, yang sebelah kanan juga kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Kalau yang sebelah kiri itu kan
datang tepat waktu mengucapkan salam. Kalau yang sebelah kanan, kami murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana? Yang kanan ya. Saling menyayangi itu merupakan keyakinan. Kami murid yang semangat. Kami murid yang peduli. Jadi Bapak Ibu nanti dalam membuat sebuah kesepakatan kelas itu harus berdasarkan pada nilai-nilai bajikan atau nilai-nilai keyakinan ya. Kalau yang sebelah kiri itu masih peraturan, masih peraturan. Jadi Coba tadi Pak, boleh dibaca Pak, saya minus yang sebelah kiri. sebelah kiri Nggak bisa baca. datang tepat waktu mengucapkan salam, Ya. menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Jadi kebanyakan kita termasuk saya selama ini membuat kesepakatan kelas seperti ini. Tadi kan Masih- dua dan juga sama itu. Ya, kesepakatan kelasnya adalah lebih ke peraturan. Kalau saya kayaknya enggak deh Pak. Ya, Saya kayaknya bukan yang peraturan deh. Contoh, ketika siswa kita setiap tatap muka bahasa Jawa menggunakan jarit wiron. Ya. Itu dalam rangka apa sih? Biar mengenal budaya Jawa. ya betul. Kalau ini Apa sih wiran? Wiran aja ditiru. Ngerti maknanya apa? nilai-nilai Jawa ya, Iya. budaya Jawa. Betul. Lanjut. Nah, ini. Bapak Ibu untuk memperdalam perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kira-kira apa ini? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa maksudnya? Tertib. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Hadir di sekolah dan sebelum belajar dimulai. Dengan melakukan kekerasan. Apa? Kenyamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran. Mas menggunakan masker. Kesehatan keamanan. Jangan dari atas koridor. Keselamatan. Oke, kita lihat di sini. Ini keyakinan kelasnya. Nah, jawab. Mantul yang lain. Orang lain. Iya, benar. Sabar. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada tanggapan mengenai keyakinan kelas? Kalau dari saya ya Pak ya, selama ini berarti banyak sekali yang harus kita perbaiki di dalam proses pembelajaran, termasuk saya juga. Ya betul. Ada banyak hal yang kita lakukan lebih kepada peraturan. Ya Jadi, betul. iya siswa lebih merasa dipaksa ya Pak ya. Dipaksa. Lebih kepada itu selama ini. Paksa ada ketidaknyamanan. Iya. Makanya tadi kan di awal ada perubahan paradigma ya. Ya. Kita harus merubah paradigma. Cuman butuh waktu yang lama ya Pak ya. Iya. Namanya Dan proses pembelajarannya pun nggak cukup 45 menit kali 2 jam pelajaran gitu. pembentukan karakter kan seperti itu. Kalau ada pepatah mengatakan merubah karakter seseorang itu butuh 1000 kali pembiasaan. Nggak cukup 3 tahun berarti di SMP. Itu kan perumpamaan. Iya. Itu dua. Sampai tua jadi siswa ya. Masih lama. Saya dikasih waktu minimal 1 jam, ini boleh 2 jam. Minimal 1 jam.
bagi guru memang kita kan diwajibkan untuk terus belajar ya. Manapun kapanpun Berproses terus. kita belajar bersama. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia atau siswa itu melakukan sesuatu, contoh ketika dia melakukan pelanggaran, itu kemungkinan besar juga karena dia membutuhkan sesuatu ya, mengenai kebutuhan dasar yang ternyata belum mereka dapatkan, belum terpenuhi. Dalam teori kebutuhan dasar ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini nggak ada. Nggak kebaca. Nggak kebaca, apalagi saya. Halo, saya baca ya dulu. Ya Pak. Ibu Lili, Ibu Lili ada? Pak Lupi aja ya. Biasanya kalau di sini ulama. Guru kelas 10 SMK sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, ya, namanya Doni. Beberapa anak telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya. Jika Anda ini ya, Pak Lupi menghadapi Doni, kira-kira Doni itu melakukan itu alasannya apa? Karena dia tidak mempunyai bekal makan yang cukup, kekurangan berarti. Kekurangan. Tidak dipersiapkan dengan baik, bisa jadi bukan kekurangan. Kalau jawabannya juga seperti itu, berarti kebutuhan yang belum dipenuhi yang baik. Kebutuhan dasar. Iya, bertahan hidup karena lapar ya. Kekurangan itu. Kekurangan makanan ya. Iya betul. Nah, solusinya apa solusinya? Kasih makan. Kasih makan. Kasih aja. Ada santunan negatif ya. Dan apa? Santunan orang tua asuh. Kalau jawabannya kasih apa? Doni itu senang melakukan hal itu, berarti Doni Yang harus dibangun. punya kebutuhan apa? Dia butuh akan kesenangan. Berarti sampai dia kurang senang. Tapi bisa ditanya dulu mungkin ya Pak, kenapa bisa seperti itu? Iya, Diajak ngobrol ya. betul. Diajak ngobrol dulu. Kenapa melakukan itu? Dari jawaban itu malah bisa dianalisis kebutuhannya itu apa? Iya. Kan kadang ada yang memang benar-benar tidak mampu, Iya. ada yang memang karena dia tidak mempersiapkan diri tapi sebenarnya di rumahnya mampu. Ya. Kalau ternyata Doni itu membawa bekal, tapi dia meminta kepada temannya, berarti apa? Penguasaan, Kebebasan. kebebasan. Kenapa? Nah, itu ada pilihan, jadi dia bosan dengan bekalnya, karena ada pilihan lain, ya begitu. Berarti solusinya gampang, orang tuanya harus bervariasi ya. Iya. Itu terkait dengan teori kebutuhan. Lanjut, tinggal 2 materi ya. 5 posisi kontrol. Tadi di awal kita sudah membahas tentang kontrol diri ya, kontrol diri. Kita sebagai guru ya itu bisa melakukan kontrol terhadap murid ya dengan posisi sebagai penghukum, apalagi itu membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, saya sebagai manajer ya. Coba selama ini kita kira-kira sebagai apa? Kita melakukan kontrol dan murid-muridnya terlambat nih. Beda penghukum. Enggak tentu setiap Membuat orang merasa Kalau merasa bersalah, kita berdoa pandit ya.
Udah ya, hukum ya, bagi apa? Kalau saya sih tergantung mood Pak biasanya. Kalau saya lagi emosian kadang mengumpulkan, tapi seringnya enggak sih. Pernah sebagai teman pernah ya? Oh sering Pak, Sering, ya? sering diajak ngobrol. Tapi kalau lagi nggak mood ya temperamental, menghukum juga. Itu contoh ya. Contoh dari kegiatan menghukum sampai dengan manajer. Kalau guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu menghukum. Membuat orang merasa bersalah. Seharusnya begini, ibu merasa kecewa dengan apa yang telah kamu lakukan, ya kan? Jadi dia merasa bersalah ya. Kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, memantau, menghitung mundur, menghitung atau mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lebih jelasnya di guru berkata saja. Kalau menghukum nih contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kata-kata awas ya. Awas. Kalau membuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ada ya. Kan kalau mengatakan saya stres, harusnya siswanya kan Ikut. Jadi merasa kasihan sama bersalah. gurunya, oh ini gara-gara saya Pak stres. Gitu. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Maksudnya ibunya pernah membantu ya, pernah membantu siswanya sebagai teman. Kalau pemantau, langsung peraturannya apa sih? Kan ada aturannya. Kalau dia salah berarti ditunjukkan peraturannya. Pemantau. Kalau manajer, ini apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini manajer. Ada yang sudah pernah sampai ke posisi lima manajer? Pernah sih Pak, tapi mood kan. Kalau lagi nggak mood ya itu. Tapi kalau udah sama manajer itu luar biasa ya. Tapi mood kan seringnya kalau lagi temperamental ya. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the shift. Ini baru 1 jam pelajaran. Saya kecewa itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan ya? Aku jawab aja ya. Iya. Contoh. Kamu tidak mau aja. Dari hal ini jadi pahami ya. Bagaimana posisi menghukum, bagaimana posisi sebagai teman, pemantau, manajer. Ya. Nah, yang diharapkan dari restitusi ini kira-kira posisi apa? Manajemen. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti ketika kita menghadapi siswa baik di kelas maupun di sekolah secara umum, kalau bisa kita melakukan restitusi sebagai posisi sebagai manajer. Nah, terakhir kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi ini, Bapak Ibu ada video ya.
buat lagu ya. Bukan. Oke Bapak Ibu, perhatian video ini. Bahagia, ibu dan bapak hebat. Video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan daya nasional berlandaskan pada Kurang keras ya, Pak? segitiga restitusi Volumenya nggak kurang keras, Pak? pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikeluarkan oleh guru adalah motivasi kompetensi, sehingga pemahaman yang didedikasikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang menggambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menentukan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Penerapannya pada siswa ini. Sudah lama sudah salah. Kenapa hari ini ada sih? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang apa? Ya aku marah Pak. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentar-bentar dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah, masa saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak mengubah sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini kan? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti itu. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru
Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Itu Bapak Ibu dari hasil contoh video tadi, ada kasus siswa ketika kasusnya Bapak Lupi? Tadi kasusnya dia emosi, Pak. Emosi dikatain oleh temannya? Dikatain oleh temannya sebagai tukang fitnah. Tukang fitnah. Nah, dia dipanggil oleh gurunya, diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Ya, diajak ngobrol. Ketika siswa datang itu, siswanya emosi atau tidak? Emosi. Emosi. Masih emosi ya, masih nadanya tinggi Masih kan? dalam kondisi emosi. Nah, kemudian Pak gurunya itu namanya siapa tadi? Nah, itu Nggak ada namanya ya? Iya, nggak ada. Pak gurunya apa yang dilakukan oleh Pak gurunya tadi? Pak gurunya juga memposisikan sebagai dia sama-sama pasti juga merasakan empati juga, pasti akan sama merasakan itu, tetapi dia membuka pertanyaan dalam hal ini untuk membangun murid menumbuhkan kesadaran bahwa harus lebih bersabar lagi. Ya. Ya. Tuh, jadi gurunya tidak menghakimi ya. Kamu salah, tidak kan ya? Jadi tenangkan dulu, gurunya ya. Iya. Dalam proses menenangkan dirinya ini disebut sebagai, sini ada ya. Kelihatan Bapak Ibu? Nggak kelihatan ya? Enggak. Kecil sekali, Pak. Mata minus. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu masalah, yang pertama dilakukan adalah yang paling bawah itu apa? Menstabilkan identitasnya dulu, stabilkan emosinya dulu. Dengan kata-kata yang halus, lembut. Jadi kalau yang paling bisa terjadi. Buat kita benar benar. Ibu kalau gitu, menstabilkan dulu identitasnya supaya tenang dulu. Ketika murid kita sudah tenang, dilanjutkan dengan apa? Yang kedua, validasi tindakan. kebutuhan atau validasi tindakan. Di sini guru itu menanyakan apa sih penyebabnya, apa sih alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini yang kedua. Setelah diketahui apa kebutuhannya atau alasannya, lanjut yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, dihubungkan dengan keyakinan. Tadi keyakinannya apa tadi? Bertanggung jawab, proaktif, menghargai. Kemudian siswa nanti diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dia punya ide-ide untuk mencari solusi terhadap masalah. Itu segitiga restitusi. Ini beberapa hal yang dilakukan dalam yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Ada beberapa yang bisa dikatakan oleh guru ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi alasannya apa? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Contoh kata-kata untuk memvalidasi kebutuhan. Langkah terakhir adalah apa tadi? Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nah, jadi kalau kita sudah punya sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas,
maka kita bisa berhubungan dengan keyakinan kelas yang kita bangun di kelas kita. Ya. Kalau siswa itu melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, ini Bapak Ibu, ada waktu sebenarnya kita ada role playing ya. Jadi Bapak Ibu ada yang menjadi siswa, kemudian gurunya untuk melakukan segitiga restitusi. Ini tidak waktu saja ya. Dan waktu sudah Bapak Ibu. Tapi dengan waktu kita tidak praktek lagi menurut saya, langsung ke siswanya. Jadi kalau siswanya Bapak Ibu ya, baik di kelas atau di luar kelas ada yang melakukan pelanggaran, maka posisi Bapak Ibu adalah sebagai manajer. Melakukan langkah-langkah apa? Segitiga Restitusi. Jadi yang pertama Stabilitas identitas. Yang kedua Validasi yang kedua, kebutuhan. yang ketiga Menanyakan keyakinan. menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, insya Allah kalau semua guru di sekolah kita sampai akan kemudian bisa menerapkan segitiga restitusi, ya, insya Allah murid-murid kita ya, akan lebih berdisiplin, ya, akan lebih memiliki karakter yang positif, berbudaya positif. Kita sebagai pendidik, Bapak Ibu guru semuanya, saya juga harus memberikan suri tauladan juga ya, teladan. Jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, lakukanlah yang segitiga restitusi. Ibu, ini sampai di akhir materi. Barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu ini ada yang perlu disampaikan? Tidak ada, kalau tidak ada terakhir kita refleksi ya. Ya. Dari apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, kira-kira hal baru apa yang merubah paradigma Bapak Ibu? Coba dari yang memperhatikan saya adalah bahwa selama ini saya belum memposisikan diri sebagai seorang manajer. Saya masih memposisikan diri sebagai orang yang membuat kemudian merasa bersalah, kemudian mereka meminta maaf dan berjanji untuk membayar. Ya, sama ini yang kita lakukan seperti itu, menghukum merasa bersalah, paling benar-benar sebagai pemantau, ya, pemantau. Jadi kita harus bisa menjadi manajer. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik Pak Bu Agil? Selama mengikuti sesi yang dilaksanakan, tentunya untuk disiplin itu memang harus dibangun dari motivasi dari dalam sehingga nanti timbul motivasi yang lebih baik untuk anak kita. Ya. Jadi dengan melakukan segitiga restitusi artinya nanti kita akan bangun kedisiplinan itu benar-benar dari motivasi dalam diri sendiri, intrinsik. Itu itu luar biasa. Terakhir, ya, saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah ini? Pak Lupi, mau jadi guru seperti apa? Pak Lupi, guru yang cantik atau gimana? Aduh, Pak, kalau dari yang Bapak paparkan tadi banyak sekali yang harus saya perbaiki, Pak. Ya. Dan pada akhirnya saya harus belajar juga untuk menjadi seorang guru yang seperti manajer itu. Seperti manajer. Betul, tetapi prosesnya harus banyak belajar. Ya. Terima kasih. Betul. Coba Pak. Yang ketiga, mau seperti apa? Kan? Guru yang banyak dunia, guru yang menyenangkan.
sehingga anak itu aktif, tidak terpaksa. Terpaksa ya, sesuai dalam diri sendiri edukasinya. Pak Rizky. Mau jadi guru seperti apa setelah ini? Harus lebih banyak mengupgrade diri tentang ilmu. Oh, ilmu apa ya? Ya Tadi tentang kedisiplinan ya, bagaimana melakukan fungsi kontrol, bagaimana melakukan segitiga restitusi. ya itu Luar biasa, mari kita untuk semuanya. Ya, kita harus menjadi guru sepanjang hayat, menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Ya. Kita harus terus belajar, termasuk belajar bagaimana melakukan pendisiplinan kepada siswa, tidak dengan hukuman, tidak dengan membuat merasa bersalah, tidak dengan hanya sebagai teman, pemantau, tapi sebagai Manajer. melalui segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, luar biasa kesempatan ini. Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat yang akan membawa anak-anak kita menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang nanti selamat dan bahagia mencapai cita-citanya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kembali untuk belajar lebih lanjut tentang ilmu pendidikan, terutama untuk transformasi Indonesia pada lebih baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak, salam dan bahagia. Semoga kita beri kepada Bapak. Salam dan bahagia Ibu Bapak, setelah kita memberikan banyak sekali paparan yang disampaikan, banyak sekali yang harus kita ubah bersama para siswanya. Bahwa kita sebagai guru bukan sebagai guru yang bersifat menghakimi dan disiplin pendidikan di sini bukan untuk kepatuhan, tapi bagaimana menumbuhkan motivasi seseorang untuk menemukan nilai-nilai kebajikan dalam rangka mencapai tujuan yang mulia. Jadi ada kesadaran dari internal. Manakala ada itu tidak ditemui di dalam siswa